Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan mempelajari negosiasi bisnis. Apa itu definisi negosiasi bisnis? Apa tujuan dan manfaat negosiasi bisnis? Apa tahapan-tahapan dalam negosiasi bisnis? Dan apa jenis-jenis dan ciri-ciri negosiasi bisnis? Pengen tahu jawabannya? Yuk, kita pelajari bersama. Definisi negosiasi bisnis. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses suatu tawar-menawar dengan jalan berunding untuk dapat memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, baik kelompok atau organisasi, dan para pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Nah, dalam proses negosiasi, biasanya dilakukan antara dua belah pihak. Namun, tidak jarang juga melibatkan pihak ketiga yang biasanya disebut negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi serta etika komunikasi bisnis yang baik. Jadi, orang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Tujuan dari negosiasi diantaranya yaitu 1. Menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. 2. Mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. 3. Menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis. 4. Menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperoleh kesepakatan bersama. Nah, untuk manfaat negosiasi itu apa saja? Di antaranya yaitu untuk menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Kemudian, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi. Manfaat yang lainnya yaitu terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Dan terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi. Untuk proses negosiasi, ada 4 proses. Yang pertama, pihak-pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. 2. Pihak dari mitra bicara untuk menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. 3.
Pemilik suatu kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan pada mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Dan yang keempat, terjadi suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tahapan-tahapan negosiasi. Di dalam negosiasi terdapat 6 tahapan negosiasi. Yang pertama, persiapan. 2, kontak pertama. Ketiga, konfrontasi. Keempat, konsiliasi. Kelima, solusi. Dan yang keenam, pasca negosiasi. Bagaimana penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut? Mari kita pelajari bersama. Tahap persiapan. Nah, pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan informasi. Setelah informasi terkumpul, kemudian menentukan tim negosiasi. Selanjutnya, usahakan untuk semakin banyak mengenal profil pihak lawan negosiasi. Karena semakin banyak mengenal profil lawan, maka semakin menambah percaya diri dan semakin siap memasuki proses negosiasi. Nah, bagaimana cara mengenal profil lawan negosiasi? Di antaranya yaitu cari data dan fakta pihak lawan negosiasi sebanyak mungkin untuk menaksir apa keinginannya, bagaimana kekuatan dan kelemahan posisinya dalam negosiasi. Kemudian, usahakan juga sebanyak mungkin mengenal posisi lawan. Jadi, semakin banyak kita mengenal profil lawan negosiasi, maka rasa percaya diri akan semakin bertambah dan kita akan semakin siap memasuki proses negosiasi. Untuk tahap yang kedua, yaitu kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Dalam tahap ini, saling berusaha untuk mengumpulkan informasi selengkap-selengkapnya tentang profil lawan. Ya. Nah, dalam tahap ini, penilaian mulai berlangsung di antara para negosiator dan memunculkan kesan pertama. Tahap yang ketiga, konfrontasi. Nah, pada tahap ini, saling beradu argumentasi antara kedua belah pihak yang akan bernegosiasi. Tentunya, argumentasi ini tentang hal-hal yang akan dinegosiasikan. Ya. Kemudian, terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas. Nah, bisa juga tidak terkendali. Nah, hal ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat mengendalikan emosi. Tahap keempat, konsiliasi.
Bentuk konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, pada tahap ini, seperti proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tahap kelima, tahap solusi. Tahap ini di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, di mana para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dan yang keenam, tahap pasca negosiasi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Tahap ini merupakan tahap menerjemahkan hasil yang dicapai dalam negosiasi untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak di lapangan. Jadi, diperlukan adanya komitmen kedua belah pihak dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam bentuk tindakan real. Baik, untuk berikutnya kita akan mempelajari ciri-ciri negosiasi. Ada beberapa ciri-ciri negosiasi, di antaranya yaitu adanya tawar-menawar, adanya ketidaksetujuan antara kedua belah pihak, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian terjadi sebuah dialog. Nah, di dalam negosiasi tersebut juga terdapat kalimat persuasif atau bujukan. Untuk berikutnya, Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, kita akan mengenal tentang jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada 3. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Dan yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Bagaimana penjelasan dari masing-masing negosiasi tersebut? Kita ikuti pelajaran selanjutnya. Negosiasi berdasarkan situasi. Dibedakan menjadi 2, negosiasi formal dan negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi formal merupakan salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri dari negosiasi formal yaitu adanya sebuah perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contohnya, negosiasi formal yakni suatu negosiasi antar 2 perusahaan. Selanjutnya,
Negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Contohnya, negosiasi antara ayah dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus yang melibatkan hukum, karena sifatnya kekeluargaan. Contoh, seorang ayah bernegosiasi dengan anaknya. Misalnya, negosiasi tentang rencana liburan sekolah. Ya, si ayah menawarkan, nanti kalau liburan sekolah, kita akan jalan-jalan ke Bogor contohnya. Ya. Nah, ini terjadi negosiasi antara ayah dan anak, ya. Kemudian sang ayah memberikan syarat. Syaratnya adik harus rajin belajar, harus makan teratur, tidur teratur. Nah, itu contoh-contohnya, ya. Untuk berikutnya, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Dibedakan menjadi dua, negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah yaitu negosiasi yang dilakukan oleh dua negosiator atau juga lebih dan pihak penengah. Negosiator akan saling memberikan argumentasi. Nah, pihak penengah bertugas untuk dapat memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contohnya ialah sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan juga tergugat yaitu pihak yang bernegosiasi. Nah, hakim di sini berperan sebagai pihak penengah. Berikutnya, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dapat dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga berbagai keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang akan bernegosiasi. Berikutnya, negosiasi berdasarkan untung rugi. Dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, negosiasi kolaborasi win-win. Kedua, negosiasi dominasi win-lose. Ketiga, negosiasi akomodasi lose-win. Dan yang keempat, negosiasi menghindari konflik lose-lose. Negosiasi kolaborasi yaitu para negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Kemudian negosiasi dominasi. Dalam negosiasi ini, negosiator juga akan mendapatkan sebuah keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi juga akan mendapatkan sebuah keuntungan lebih kecil. Negosiasi akomodasi. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator akan mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan kerugian. Sementara itu, para pihak lawan negosiasi akan mendapatkan sebuah keuntungan sangat besar, bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini juga dikarenakan kegagalan negosiator
dalam bernegosiasi, sehingga tidak memperoleh keuntungan. Kemudian, negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak akan menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, dari kedua belah pihak tidak bersepakat untuk dapat menyelesaikan konflik. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini tentang negosiasi bisnis telah selesai. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, paham, dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Ya, untuk selanjutnya, saya memiliki pertanyaan. Yang pertama, sebutkan pengertian negosiasi berdasarkan Hartman. 2. Sebutkan tujuan negosiasi. Bagaimana Bapak, Ibu, dan sahabat belajar semua? Bisakah menjawab pertanyaan saya? Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Untuk jawabannya, bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini, atau untuk mahasiswa dan mahasiswi IBM ASMI, jawabannya bisa diupload di e-learning. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat belajar semua, alhamdulillah materi kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.